Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas berita politik terupdate hari ini. Dan untuk itu, kita akan semakin hari semakin belajar tentang dinamika politik yang terjadi, supaya semakin hari semakin kita paham tentang jalannya politik, dan kita menjadi rakyat Indonesia yang benar-benar pintar dalam menentukan pilihan kepada orang yang benar-benar tepat. Kita akan segera membahas videonya. Link original video saya sertakan di deskripsi, dan tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita play videonya. Let's go. Kita play dulu guys ya. Let's go. Ngeri, hashtag kasih kode pantun untuk Mahfud MD. Makin seru, kelompok sebelah panik berjamaah. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus, tegak, dan suka bedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede, saudara-saudara sekalian. Saya kira maksud Sekjen PDI Perjuangan menyampaikan pantun seperti itu bukan dalam rangka membuat GR atau membuat PHP. Itulah cara PDI Perjuangan menghargai, menghormati, mengapresiasi setiap tokoh-tokoh bangsa yang kami anggap punya prestasi. Tetapi kalau bicara Profesor Mahfud MD, saya kira di antara bacawa pres yang ada, beliaulah satu-satunya bacawa pres yang punya pengalaman trias politika yang lengkap. Dan pada titik itu, kami sebagai pembantu Ibu Megawati Soekarno Putri di DPP PDI Perjuangan tentu punya kewajiban untuk memberikan masukan-masukan, informasi-informasi, dan laporan-laporan terkait perkembangan dinamika para bakal calon wakil presiden, calon presiden yang lain, partai-partai politik, dan yang lainnya. Mahfud MD dicalonkan untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Menurut saya sederhana sekali. Siapa calon wakil presiden yang paling ideal untuk mendukung Ganjar Pranowo? Kalau menurut saya harus dicarikan tokoh yang bisa memberikan added value buat Ganjar Pranowo. Added value dalam hal ini bukan sekedar ketokohannya yang besar, tapi yang bersangkutan harus dipastikan membawa gerbong suara yang cukup signifikan untuk menambah dukungan kepada Ganjar Pranowo. Ya, orang yang dinilai hikam paling tepat mendampingi Ganjar adalah sosok tokoh bangsa yang punya sisi keislaman yang moderat. Yang harus dicari adalah tokoh Islam moderat yang memang inklusif, yang bisa berbicara, bisa merangkul, dan juga punya semacam track record yang sudah dibaca oleh publik, ungkapnya. Dengan penetapan capres itu, maka hikam memandang bahwa masih ada kesempatan yang cukup luas bagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk memikirkan lebih matang siapa sosok pendamping Ganjar. Masih ada banyak pertimbangan yang ingin didengar oleh Bu Mega dari PDIP dan dari kelompok yang lain, ujarnya. Hanya saja akademisi dari Universitas Presiden tersebut memandang bahwa nama Mahfud MD bisa dijadikan alternatif utama untuk bisa dipasangkan dengan Ganjar. Apalagi jika dilihat dari rekam jejaknya sampai saat ini, Mahfud MD adalah sosok yang cukup dieluk-elukan oleh publik. Yang jelas kalau kita lihat dari track record dan apa yang dikehendaki publik, nama Pak Mahfud itu sangat layak untuk pertimbangkan untuk jadi orang nomor 2 dan menjadi alternatif pertama untuk jadi cawapres, kata Hikam. Lebih lanjut, Hikam juga menilai positif sikap politik Megawati Soekarno Putri yang menetapkan Ganjar sebagai capresnya yang diusung oleh PDIP untuk 2024. Apalagi jika melihat ego pribadi, tentu Megawati ingin sekali mengusung capres atau cawapres dari kalangan keturunannya ya, bisa Puan Maharani atau Prananda. Sayangnya opsi yang berimplikasi lebih luas justru akan dipilih oleh Ketua Umum PDIP itu. Saya berharap pada akhirnya Bu Mega akan seperti ketika memilih Pak Jokowi, lebih mementingkan kelestarian dari persatuan bangsa dan juga keutuhan partai politik yaitu PDIP ketimbang keinginan-keinginan atau interest pribadi, pungkas Hikam. Dan sepertinya ada kode baru nih terkait siapa sosok cawapres Ganjar. Sebelumnya sih ada banyak nama, misalnya Mahfud MD, Ridwan Kamil, Basuki Hadimulyono, dan lain-lain. Tapi publik sedang berharap bahwa
bahwa kali ini adalah giliran Mahfud MD. Track recordnya sudah tidak usah diragukan. Pengalaman politiknya panjang dari A sampai Z di semua lintas lembaga. Rupanya kode Mahfud MD menjadi bakal cawapres di Pilpres 2024 diucapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat acara Forum Diskusi Pemilu Keberagaman menjadi kekuatan mewujudkan pemilu bermartabat yang disiarkan YouTube Kemenko Polhukam. Mahfud MD juga hadir dan memberikan materi terkait pemilu, dan setelah Mahfud, giliran Hasto yang memberikan materi. Dia memulai dengan membacakan pantun. Pantun awalnya adalah tentang Bandung Lautan Api sebagai cermin patriotisme yang sangat tinggi. Lalu Hasto membacakan pantun kedua khusus untuk Mahfud MD. Berikut pantunnya. Ada singkong, sukun, dan talas. Semuanya penting, sama seperti beras. Profesor Mahfud MD sangat tegas. Tegakkan hukum penuh dengan integritas. Lalu dilanjutkan dengan pantun Enak sekali berikutnya. pantunnya. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus tegak dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas sampai beberapa dekade. Di tangannya, rakyat semakin pede. Ya, meski tidak ada yang pasti dalam politik, tapi ini adalah kode yang sangat jelas. Kubu sebelah pasti ketar-ketir dan kepanasan. Karena biar bagaimanapun, duet ini adalah duet maut yang bisa membuat banyak orang panik. Nggak percaya? Buktinya banyak buzzer-buzzer sebelah yang menghasut supaya Mahfud tidak menerima tawaran itu karena pernah kena PHP. Awas lo, nanti kena tipu lagi. Begitulah kata mereka. Memang di Pilpres 2024 adalah twist terbesar bagi Mahfud. Ditikung di menit-menit terakhir, alasannya silahkan kalian googling sendiri. Ironis sih ya, tapi semoga saja di Pilpres 2024 benar-benar gilirannya Mahfud. Semoga PDIP kalau memang benar mau mengusung Mahfud, pastikan benar-benar dan yakin 100%. Karena biar bagaimanapun peluang Mahfud nyebrang kepada Anies sangat tidak mungkin. Nyebrang ke Prabowo pun peluangnya sangat tipis. Jika nanti benar Mahfud yang diusung, pasti akan luar biasa. Siap-siap saja Luar bakal biasa banyak sadis. yang kebakaran jenggot sampai merembes ke rambut kepala dan bulu ketiak. Sudah saatnya negara ini dipimpin oleh dua orang pemimpin yang benar-benar mumpuni. Yes. Dua orang paham yang masalah negara dan berpengalaman jauh lebih baik ketimbang presiden yang cawapresnya cuman kayak maaf ya, hiasan aja, you know what I mean gitu loh. Dan usai Ganjar diumumkan sebagai Hiasan. capres PDIP, muncul berbagai diskusi di ruang publik soal siapa tokoh yang tepat menjadi calon wakil presiden atau cawapres untuk mendampingi Gubernur Jawa Tengah itu di Pilpres mendatang. Publik mulai memprediksi bahkan meyakini tuh Ganjar berpasangan dengan siapa aja pasti keluar sebagai pemenang. Kata pengamat politik dan hukum Marianus Gaharpung kepada Netral News pada Rabu lalu. Oke guys ya. Jadi ada sebuah pepatah yang mengatakan jika ingin tahu karakter asli seseorang, berikan dia kekuasaan. Dan kita melihat bahwa ketika Pak Mahfud MD diberikan kepercayaan kekuasaan menjadi Menko Polhukam, maka sifat karakter aslinya kita lihat hari ini. Bahwa beliau adalah orang yang benar-benar memiliki integritas yang kuat. Beliau adalah seorang yang sangat intelektual, mengerti, paham benar soal hukum, dan membarengi itu, menyeimbangkan itu dengan hati nurani. Jadi tidak serta-merta memaksakan hukum terhadap masyarakat, tapi Pak Mahfud juga melihat rasa justice, keadilan dalam hatinya dan kemudian menyesuaikan itu dengan pemahaman dia tahu. Kita sudah melihat bahwa prestasi Pak Mahfud MD di akhir ini sudah membuktikan dirinya bahwa dia layak untuk diberikan kepercayaan lebih lagi. Seorang Pak Mahfud MD juga adalah seorang yang tidak menyimpan dendam. Ya seperti kata admin tadi, sebenarnya di pemilu yang di tahun lalu seharusnya kan berita sudah hangat membicarakan tentang bagaimana Pak Mahfud MD akan menjadi cawapresnya Pak Jokowi. Akan tapi di menit-menit akhir itu berganti. Mungkin orang lain, jika dia adalah seorang politisi yang lain, mungkin hari ini dia akan benci kepada Jokowi, dia akan dendam. Akan tapi sampai hari ini dia benar-benar masih berjalan beriringan dengan Pak Jokowi, membuktikan dirinya lebih lagi bahwa ini loh aku Pak. Jika saya diberikan kekuasaan, saya akan lakukan dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga. Makanya saya yakin dan percaya rakyat Indonesia akan setuju sekali jika Pak Ganjar dipasangkan dengan Pak Mahfud MD ini. Karena dia sudah membuktikan dirinya layak untuk mendapatkan kepercayaan lebih lagi. Bagaimana pendapat kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya Vicky Himpung pamit. See you and God bless. Bye guys.